Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, teman-teman, kali ini kita ada lagi nih komentar dari video saya yang sebelumnya yang merequest untuk melakukan analisa pada suatu koin, yaitu koin turbo, teman-teman. Koin turbo ini sebelumnya sudah pernah saya analisa, ya mungkin sekitar 1 bulan yang lalu kalau saya nggak salah. Teman-teman bisa cek lagi lah video saya sebelum-sebelumnya untuk melihat analisa saya pada koin turbo ini. Dan kali ini kita akan melakukan analisa ulang pada koin turbo ini karena memang harganya sudah berubah, teman-teman. Dan juga kita pengen tahu ini koin turbo masih bagus nggak sih untuk kita beli saat ini. Di mana meme coin kan sudah banyak yang terbang nih, altcoin juga sudah pada naik. Nah, kira-kira kita masih punya peluang nggak sih untuk mendapatkan cuan lebih banyak dari koin-koin yang belum ada kenaikan yang signifikan. Dan kita akan melakukan analisa pada koin turbo ini, dan kita pengen tahu kira-kira oke nggak untuk kita beli. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah ada koin turbo ya, chart koin turbo, dan saya menggunakan time frame 1 day, lalu menggunakan exchanger Binance, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 1 day dan exchanger Binance. Lalu ini adalah chart dari pergerakan harian, pergerakan harian dari koin turbo, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, ini chart sebenarnya cukup sehat, teman-teman ya. Cukup sehat, tapi ya sekarang sedang ada penurunan dari chartnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam analisa teknikal, teman-teman, kita lihat sedikit lah tentang fundamental koin ini ya. Kita lihat dari sisi coin market cap, teman-teman. Jadi ini adalah koin turbo dengan peringkat 158, di mana market cap-nya itu 510 juta dolar. Dibilang kecil enggak, dibilang besar banget juga enggak ya. Jadi ini koin oke lah ya, so-so gitu loh teman-teman ya. Volume tradingnya ya not bad ya, di atas 100 juta dolar, ini 195,86 juta dolar teman-teman ya. Dan seperti biasa untuk meme coin, pasti total supply dan maksimal supply-nya sudah di out semuanya. Jadi tidak ada lagi yang bisa diproduksi ya. Nah, koin ini sedang floating 40% dari harga all time high-nya, teman-teman. Bisa cek di sini. Dan sebelumnya dia sudah memberikan keuntungan yang sangat besar buat teman-teman yang beli koin ini dari waktu dia pertama kali muncul ya. Ini sudah sekitar 11.827%. Wow, gila ya. Luar biasa. Meme coin memang mengerikan, teman-teman ya. Jadi ini ya meme coin, teman-teman ya. Gambarnya ini kayak kodok juga, jadi warnanya kuning ya. Dan kita mungkin langsung ke analisa teknikal, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam chartnya, ini pergerakan dia ini sebenarnya cukup sehat dan cukup baik, teman-teman ya. Tapi memang pergerakan sekarang ini sedang downtrend ya. Kita bisa lihat dari pergerakan ini, teman-teman ya. Dari sini dia bikin higher high, higher low, dia bikin higher high sangat tinggi sekali. Lalu dibikin higher low di sini ya, tapi tidak berhasil membuat higher high ya. Dia bikin lower high di sini. Jadi ada lower high, ada lower low di sini, kemungkinan besar akan bikin lower high, lalu kemudian akan terjadi penurunan lagi ya. Kalau kita lihat dari time frame daily secara market structure-nya ya. Dan ini ada area supply yang cukup kuat sekali muncul di sini, teman-teman ya. Nah, jadi kalau dari time frame daily, market sih menunjukkan akan tren turun ya.
Cuman sementara waktu dia akan mengalami kenaikan dulu, ya baru nanti akhirnya terjadi penurunan lagi. Kalau dia masih melanjutkan bearish-nya teman-teman ya. Dan kalau kita misalkan kita mau bilang, ini oke nggak sih koin ini kita beli atau tidak? Menurut saya sih sekarang tren turun lebih baik kita tahan dulu, jangan kita beli dulu, atau jangan DCA dulu teman-teman ya. Lebih baik teman-teman tahan dulu, karena level kuat berikutnya itu ada di bagian sini nih. Ya, ada di area sekitar sini. Nih ya, coba kita bikin dulu areanya ya. Nah, ada di sekitar 0,004871 sampai dengan 0,004662 ya. Kalau ada harga sekarang sih, ini bisa turun ya 30-40% lagi ya kalau di harga sekarang. Kalau dia masih melanjutkan tren bearish yang akhirnya akan melanjutkan sampai ke bawah sini ya, sebelum mungkin dia pullback balik lagi ke atas teman-teman ya. Jadi area kuatnya, oh sorry sebentar saya nggak ngelihat ini teman-teman, maaf ya. Ini ada area kuat juga di sini nih. Nah, saya nggak lihat teman-teman ya. Tapi bukan berarti kuat sekali ya. Ini area demand yang termasuk weak demand teman-teman ya. Weak demand, ini juga weak demand. Mungkin strong demand-nya nanti di sini nih, area sini bawah ya. Jadi ini area weak demand teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini area yang ternyata dia sudah sentuh teman-teman ya. Dia sudah sentuh area sini, lalu dia pantul balik ya. Tapi memang ini masih cenderung tren turun ya kalau saya lihat ya, cenderung tren turun. Dan hati-hati ketika dia nanti sentuh area sini, area atas sini sekitar 0,08 sekian, itu bisa jadi terjadi pullback balik ke bawah sehingga melanjutkan downtrendnya ya. Teman-teman mesti watch di area sini, hati-hatilah ya, hati-hati sebelum masuk ke market. Kalau saran saya sih jangan masuk dulu ya, lebih baik ya. Tunggu aja dulu market kembali turun ke area sekitar 0,064 mungkin ya, sekitar situ. Baru teman-teman lakukan pembelian ya, tapi jangan langsung all in semua. Ingat, nggak boleh kita langsung all in, teman-teman tetap harus save dana supaya ketika market turun ya teman-teman masih punya peluru atau dana cadangan untuk membeli dipnya nanti ya. Jadi kalau saya bilang sih koin turbo ini secara jangka panjang kayaknya sih bakal turun ya, masih daily-nya sih masih akan turun. Jadi better jangan beli sekarang lah ya. Nah, coba kita turun ke time frame lebih kecil, teman-teman ya, time frame 4 jam ya. Nah, kalau teman-teman lihat 4 jam, ini sih cukup baik ya, dia sudah, ini kan tren turun kita nggak lihat lagi ya, kita langsung dari sini aja ya, dia membuat higher high, higher low, lalu kemudian higher high. Nah, nggak tahu nih, apakah ini akan jadi higher low atau tidak ya. Kalau misalkan ternyata tidak, berarti ini bisa turun lagi. Tapi kalau iya, maka dia bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi ya. Nah, kemungkinan besar sih kalau saya lihat sih ya, ini bisa jadi dia lewat, ya, tapi juga bisa jadi nggak lewat ya teman-teman ya. Kita coba lihat ke time frame yang lebih kecil deh teman-teman, biar dapat gambaran pergerakan dia mau kemana. Time frame 1 jam kita coba turun, ya, kita lihat ya, dari time frame 1 jam ini geser dikit biar rapi pergerakan dia, kita lihat. Ya, di sini sudah BOS, dia sudah turun di bawah sini, sempat pullback. Nah, ini dia nih, saya bilang, saya agak khawatir di sini nih. Jadi, waktu dia sentuh area yang kita sebut dengan supply zone, dia tuh selalu reversal, teman-teman, dari area itu, ya. Dan dia turun lagi untuk sentuh lagi, dan sepertinya tetap nggak kuat, ya. Jadi, ini cenderungnya sih, kayaknya sih bakal akan turun, teman-teman, kalau saya lihat. Ya, cenderungnya akan drop sampai sini lagi, ya. Sebelum nanti akhirnya dia membuat lagi lower high yang lebih baru lagi. Jadi ini kayaknya sih bakal drop sih kalau lihat sekilas begini ya. Saya hapus dulu ini ya. Kita coba pakai pad dulu ya. Kayaknya sih bakal akan turun sampai sini teman-teman ya, sebelum nanti dia pullback ya. Nah, di posisi pullback inilah yang mungkin nanti akan jadi penentu apakah dia akan bisa naik ke atas sini atau justru dia turun ke bawah. Kalau nanti teman-teman lihat di area sini, terus kemudian dia mulai membentuk candle merah, ya besar kemungkinan dia akan jeblosin area demand ini sampai ke bagian bawah sini, ya. Jadi kalau sekarang kita trading, ini boleh dibilang short ya. Ini short posisi jauh lebih better daripada long posisi teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan saya disuruh trade untuk koin turbo ini, apalagi trade-nya future, kalau spot waiting dulu ya teman-teman, spot waiting dulu. Lebih baik kita tunggu di area yang tadi saya udah sempat kasih tahu ya, area sini 0,06364 itu baru kita masuk di spot market.
teman-teman boleh DCA lah di situ ya. Tapi kalau untuk future, saya agak ragu untuk kita ambil posisi long, teman-teman ya. Ini kayaknya sih masih lebih kuat posisi short daripada posisi longnya ya. Coba sebentar, kita lihat lebih dekat lagi ya. Kita lihat lebih dekat lagi pergerakan dia ya. Ini kan FVG-nya sudah terjadi nih teman-teman di sini. Terus secara EMA ini di atas, ya kan? Tapi udah berhasil breaking satu ini, ya. Ini berusaha mendekati ke atas. Saya coba lihat untuk pertama kalinya teman-teman. Saya coba lihat yang time frame 15 menit dulu teman-teman ya. Nah, dia sideways di area sini nih teman-teman. Ya, sideways di area sini. Dan ini nanti akan jadi penentunya kalau saya bilang. Kalau misalkan dia tidak berhasil, kita lihat yang lebih besar lagi ya. Coba kita lihat lebih besar lagi. Di sini sudah membentuk pergerakan seperti ini. Lalu atasnya sendiri juga sama ya. Atasnya juga membentuk begini ya. Ini benar-benar harus kita waiting dulu sebenarnya kalau saya bilang. Kalau misalkan kita mau trade yang sekarang ini, harus wait sebentar, mungkin lewat 1 jam lagi dari jam sekarang ya, yang dimana saya membuat video ini sekitar jam 4 sore, jadi mungkin sekitar jam 5 lah baru ketahuan ya. Kalau ternyata dia berhasil break yang ini, garis ini, maka kemungkinan besar itu akan terjadi tren turun. Tapi kalau dia break atas, masih ada halangan yang satu ini nih, yang warna merah ini nih. Kalau misalnya dia kuat di situ, dan berhasil dia break, dia akan naik teman-teman. Tapi kalau nggak berhasil ya dia tetap pasti akan turun ya. Jadi kalau misalkan saya disuruh trade untuk keadaan saat ini mungkin saya akan lebih waiting dulu daripada saya masuk ke market teman-teman ya. Saya akan menunggu dulu pergerakan selanjutnya dari koin ini, baru saya menentukan sikap. Kira-kira saya harus masuk di posisi short atau di posisi long teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nanti nonton video saya ini beberapa jam sesudahnya, coba nanti teman-teman lihat dulu pergerakan dia yang berikutnya ya. Kalau estimasi saya sih, perkiraan saya sih ini akan lebih kuat di short sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil satu sikap trade saat ini, misalkan yang harus kita keputuskan saat ini juga, kayaknya saya mungkin akan ambil posisi yang shortnya teman-teman ya. Tapi ini akan jadi trade yang sangat pendek versi saya teman-teman. Saya tidak akan trade yang terlalu panjang kalau yang sekarang ini. Karena apa? Karena ini daerah bawahnya ini cukup lumayan kuat juga kalau saya bilang ya. Ada 1, 2, 3 area demand area yang harus dia break kalau memang dia akan melanjutkan tren turun. Sedangkan kalau untuk dia tren naik, dia hanya perlu 2 area yang harus dia break. Jadi kalau di-compare sih, kuat di short bawah yang kemungkinan besar nggak bakal turun ya. Dan kemungkinan untuk naik sih jauh lebih tinggi teman-teman ya. Jadi agak galau ya saya. Makanya saya bilang sebenarnya kalau misalnya saya trade, posisi sekarang ini saya nggak bisa menentukan saya harus langsung masuk ke short atau ke long teman-teman ya. Mungkin saya akan waiting dulu, lebih tepatnya begitu ya. Tapi kalau teman-teman nanya untuk long term dari koin ini, long termnya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini shortnya agak lumayan kuat karena tren besar kan tren turun ya. Jadi bisa jadi nanti dia akan sampai pada satu posisi, entah di sini, entah di sini, ya mungkin di sinilah ya. Mungkin dia akan naik dulu, baru akhirnya dia akan dump ke bawah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil yang posisi panjangnya, I think better teman-teman ambil posisi short teman-teman ya. Itu jauh lebih baik sih ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan trade di posisi short, kita ambil area yang harus kita masuk itu adalah area sini ya. Ini mungkin saya akan ambil sini sampai ke atas ya. Oke, saya close dulu. Nah, ini area sini nih, area atas ini. Dan area bawahnya mungkin saya ambil yang ini aja ya, mengikuti di sini ya. Dan saya akan buka Fibo setup saya seperti biasa teman-teman ya. Oke. Sebentar ya. Nah, saya akan buka Fibo setup saya. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau trade nih teman-teman, nah harga sekarang bahkan lebih enak kalau kita masuk karena harusnya kalau dari Fibo setup saya itu kita masuk OP pertama itu di 0,077 teman-teman, 73 teman-teman ya, 73. Dan OP kedua itu kita masuk di harga 0,007936. Sekarang harga 0,078. Ya artinya kalau misalnya kita short ini sebenarnya cukup bagus. Kita bisa OP di OP yang kedua ya.
Lalu OP yang ketiga itu di 0,008435 dan stop loss-nya teman-teman taruh di 8953. Ya, ini untuk posisi short teman-teman yang kita mau lakukan atau mau ambil ya. Lalu untuk TP-nya teman-teman bisa ambil TP di 0,006834, TP kedua itu di 6364 dan TP ketiga itu di 5841 ya. Jadi kalau dia tren turun pasti hit TP ketiga teman-teman. Ya kalau dia tren turun. Nah, kalau misalkan sekarang harga saat ini bahkan di bawah di atas dari harga OP pertama ya. Which is itu sangat bagus malah ya. Jadi teman-teman beli OP pertama malah menjadi OP kedua. Nah, akhirnya tidak perlu floating di OP yang pertama. Jadi cukup bagus banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil, saya rasa teman-teman bisa tunggu di open posisi yang kedua yang harganya di 0,007936. Nanti teman-teman cek ketika harga sudah naik ke 7936. Nah, di situ teman-teman boleh OP untuk yang koin turbo ini dan OP-nya itu harus OP yang short teman-teman untuk future market ya. Lalu kalau misalkan dia turun lagi, nah ini lebih ke opsi ya teman-teman boleh ambil yang open posisi ketiga atau tidak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ambil, udah abaikan aja, stop loss-nya tetap lakukan di 8953 ya. Tapi kalau mau ambil juga boleh dan stop loss-nya tetap yang sama di 8953. Itu adalah area yang teman-teman harus stop loss ya, jangan lupa. Jadi untuk time frame pendek, untuk trading, terutama future market, saya lebih sarankan untuk ngambil posisi short, karena tren panjangnya juga dia turun, ya. Kalau misalkan untuk teman-teman yang pengen beli koin ini, pengen DCA istilahnya di spot market, waiting dulu sampai harga penurunannya agak bawah, ya. Mungkin di angka yang TP2 ini yang di 6364 itu teman-teman boleh DCA di situ ya. Siapa tahu di situ dia pullback teman-teman. Kalau dia pullback di area situ, teman-teman masuk di situ berarti teman-teman dapatin harga yang paling bawah sebelum dia terbang naik ke atas ya. Jadi mungkin itu aja dari saya untuk koin turbo ini ya. So far sih secara market cap sih oke teman-teman. Volume trading juga cukup oke dan saat ini masih masuk di season yang bullish ya kan. Dan ini sudah menjelang akhir tahun ya. Kemungkinan besar market kebanyakan akan terbang di awal tahun 2025. Jadi kalau misalkan teman-teman DCA, koin-koin meme yang seperti ini, yang sudah punya market cap besar, volume trading juga cukup lumayan, harusnya sih koin begini akan bisa memberikan profit buat teman-teman semuanya. Ya, jadi itu dulu dari saya teman-teman, dan saya rasa sudah cukup untuk analisa dari koin turbo ini. Kalau teman-teman punya koin lain yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Paling tidak jadi panduan Anda lah sebelum Anda masuk melakukan pembelian pada koin yang teman-teman ingin beli itu. Ya. Dan sekian sudah video dari saya. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.